Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan yang kami banggakan, alhamdulillah kita sampai di pertemuan yang kelima. Kita akan bahas bagaimana evaluasi dan juga pengembangan berkelanjutan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi kalau kita udah empat pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana pembelajaran yang berbasis teknologi, dan kali ini kita akan mengevaluasi seperti apa pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi yang sudah Bapak Ibu terapkan tentunya di satuan pendidikan masing-masing. Kita ketahui bersama bahwa pembelajaran berbasis teknologi telah menjadi bagian penting dari pelaksanaan pendidikan di era modern saat ini. Jadi kita penting sekali untuk bisa memahami dan menerapkan bagaimana evaluasi yang efektif untuk melihat atau memastikan keberhasilan pembelajaran berbasis teknologi tersebut. Jadi memang pengembangan yang berkelanjutan perlu tetap untuk dilakukan ya, supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, supaya kita bisa mengikuti tren pendidikan yang terus berkembang. Jadi kita bisa memanfaatkan hasil evaluasi yang tepat, kemudian untuk bisa mencari strategi pengembangan yang konsisten supaya bisa lebih maksimal nantinya potensi pembelajaran berbasis teknologi yang kita gagas. Ada beberapa manfaat ya dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama itu aksesibilitasnya. Dengan pembelajaran berbasis teknologi sangat memungkinkan peserta didik itu untuk mengakses berbagai sumber informasi kapan saja dan di mana saja. Dan tidak terbatas hanya di buku teks ini saja, tapi dengan berselancar lebih bebas lagi seperti itu ya. Sehingga mereka bisa dengan mengakses bahan ajar secara online, mereka bisa lebih memilih konten-konten, memilih pembelajaran dan memilih cara belajar sesuai dengan kebutuhan dan juga kecepatan waktu belajar mereka. Kemudian dengan pembelajaran berbasis teknologi juga lebih personalisasi proses belajarnya. Dengan kita mengintegrasikan teknologi, Bapak Ibu bisa lebih menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga gaya belajar siswa kita. Jadi platform pembelajaran digital juga bisa memberikan pembelajaran yang lebih dipersonalisasi dengan konten serta aktivitas dengan tingkat pemahaman dan minat siswa tertentu. Kemudian di dalam pembelajaran berbasis teknologi juga salah satu manfaatnya adalah interaktivitas. Jadi pembelajaran berbasis teknologi itu membuat proses belajar lebih interaktif, lebih menarik, dan mereka lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam kegiatan simulasi, melalui kegiatan permainan, atau aktivitas-aktivitas yang memang kita rancang untuk membantu mereka belajar secara lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian kita ya walaupun begitu baik pelaksanaan untuk bisa memastikan apakah sudah baik atau belum pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi, maka penting bagi kita untuk melakukan namanya evaluasi. Ya, evaluasi pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Sebelum kita melakukan evaluasi, kita harus tahu dulu apa tujuan kita melakukan evaluasi pembelajaran berbasis teknologi ini. Jadi ada beberapa tujuan saat kita melakukan evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, kita ingin memantau kemajuannya. Semua pelaksanaan evaluasi pembelajaran, kita ingin memantau kemajuan siswanya. Jadi dengan melakukan evaluasi ini, Bapak Ibu bisa melihat, bisa memantau bagaimana perkembangan belajar peserta didik, bagaimana capaian tujuan pembelajaran yang diraih oleh peserta didik kita. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat kemajuan siswa dalam memahami konsep, menguasai keterampilan, dan juga mengembangkan kemampuan kritis melalui penggunaan teknologi. Yang kedua, tujuannya adalah ingin meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi di dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, terutama pembelajaran berbasis teknologi, kita ingin memperoleh data yang nantinya data
tersebut akan kita gunakan untuk mengidentifikasi area-area yang masih perlu diperbaiki. Artinya dari hasil analisis ini kita tahu, oh ini loh yang belum maksimal, oh ini loh yang mesti ada perubahan. Nah, maka dengan data tersebut kita akan menyesuaikan strategi pengajaran kita, menyediakan bahan sumber daya tambahan untuk itu, dan yang nantinya akan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Jadi dengan adanya evaluasi pembelajaran berbasis teknologi ini akan mendorong motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi kalau kita sudah evaluasi, kita rancang perbaikan-perbaikannya, dengan perbaikan yang kita lakukan, harapannya nanti motivasi siswa untuk belajar itu akan meningkat. Ya, kalau mereka motivasi belajarnya meningkat, maka keterlibatan siswa dalam pembelajaran juga lebih tinggi. Seperti itu. Bagaimana teknik evaluasi pembelajaran berbasis teknologi? Ya sama dengan evaluasi pembelajaran pada umumnya. Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi pembelajaran dalam bentuk evaluasi formatif, di mana kita lakukan evaluasi ini selama proses pembelajaran. Kita bisa memantau apakah pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan, metodenya atau strateginya itu sudah tepat atau belum. Kemudian di dalam evaluasi sumatif, dari hasil evaluasi sumatif kita bisa melihat ya bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di akhir unit pembelajaran tertentu misalnya. Maka kita bisa menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap materi, dan nanti bisa kita buat rencana strategi kedepannya seperti apa berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Kemudian evaluasi diagnostik ini biasanya kita lakukan sebelum memulai pelajaran, supaya kita bisa mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan dan kemampuan peserta didik untuk bisa mengikuti pelajaran tertentu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana proses penilaian pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi penilaian proses pembelajaran itu merupakan aspek penting supaya penilaian ini bisa membantu guru untuk memantau bagaimana perkembangan siswanya. Jadi kita bisa memberikan feedback yang tepat waktu. Kita bisa memberikan umpan balik yang cepat dan sesuai tentunya. Jadi dengan penilaian proses ini bisa dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan berbagai teknik. Jadi kita bisa banyak teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukan penilaian pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama adalah dengan observasi aktivitas. Kita bisa melihat, kita bisa memantau bagaimana siswa berinteraksi dengan menggunakan teknologi di dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian selain dengan observasi, kita juga bisa kita ambil dari hasil refleksi siswa. Jadi kita minta siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses belajar mereka. Kalau mereka belum terbiasa refleksi, boleh kita pandu dengan pertanyaan refleksi. Kemudian kita juga bisa menggunakan portofolio digital. Seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk membuat portofolio itu sebenarnya sangat mudah. Memodifikasi Google Form juga bisa dijadikan sebagai portofolio digital. Seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kemudian kita lanjut pada penilaian hasil pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi untuk melakukan penilaian ini, Bapak Ibu bisa melakukan penilaian pemahaman siswa terhadap materi yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi pada penilaian ini kita ingin mengukur mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam memperoleh konteks yang digital. Jadi kita bisa melihat misalnya penilaian dan pemahaman untuk mengukur kemampuan dan memahami konsep teori yang sedang kita ajarkan. Kemudian kita juga bisa menilai kemampuan siswa dalam pengetahuan dan keterampilannya. Jadi selain pemahaman tentang pengetahuan mereka, keterampilan mereka, serta sikap dan nilai mereka melihat atau merespon serta berinteraksi dengan teknologi dan juga pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kemudian kita bisa menggunakan alat-alat evaluasi digital. Apa saja alat evaluasi digital yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah quizzes online ya. Dengan quizzes kita dapat menilai pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, dan quizzes ini mudahnya Bapak Ibu mudah banget dilakukan oleh guru dan juga oleh siswanya, yang tidak perlu dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Yang nanti akan
kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah rubrik online, di mana untuk menilai penilaian kinerja begitu. Jadi rubrik online ini memberikan standar penilaian yang jelas dan terukur, sehingga guru dapat menggunakan rubrik online untuk memenuhi berbagai perspektif kinerjanya seperti itu. Kemudian ada e-portofolio dan evaluasi anak. Jadi e-portofolio memungkinkan siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka menyelesaikan permasalahan nyata. Jadi kita bisa membantu siswa untuk menampilkan hasil proyeknya, bagaimana mereka melakukan refleksi, dan juga bagaimana mereka membuat pembelajaran yang lebih relevan lah seperti itu. Dan yang terakhir adalah pemantauan kinerja siswa. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan platform pembelajaran, dapat melacak aktivitas dan waktu yang dihabiskan untuk belajar. Kemudian kita juga bisa membantu Bapak Ibu guru untuk melihat bagaimana keterlibatan siswa dan bagaimana kita mengidentifikasi pola atau tren ya dari hasil evaluasi yang kita lakukan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa salah satu alat atau platform yang kita gunakan untuk evaluasi digital itu adalah Quizizz. Jadi manfaat Quizizz itu merupakan alat evaluasi formatif yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran, karena Quizizz ini umpan baliknya cepat, akurat, serta siswa lebih paham dengan materi pelajaran. Dan biasanya Quizizz ini kalau kita sudah mengintegrasikan dengan Google Workspace for Education ya, jadi nanti Quizizz-nya ini kalau kita pakai akun yang Belajar ID, nanti Bapak Ibu akunnya udah semi premium ya. Itu ada beberapa yang tidak bisa kita gunakan dengan akun biasa. Kalau kita gunakan akun Belajar ID itu bisa. Itu bukti komitmen Quizizz terhadap pembelajaran di Indonesia. Kemudian kita bisa membuat rubrik online untuk penilaian kinerja. Jadi memang kita harus menetapkan standar kinerja terlebih dahulu ya. Jadi rubrik online ini akan memungkinkan Bapak Ibu guru untuk menerapkan standar kinerja yang jelas, terukur, dan juga setiap tugas atau proyek itu juga udah ada PIC-nya lah seperti itu ya. Kemudian ada penilaian objektif yang dan terstruktur. Jadi memang dengan kita melakukan penilaian atau menggunakan rubrik online, Bapak Ibu bisa menyediakan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk penilaian, yang mana akan sangat membantu Bapak Ibu untuk memberikan nilai yang lebih objektif dan konsisten. Yang ketiga yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam penilaian kinerja adalah feedback yang spesifik dan bermakna. Memfasilitasi pemberian feedback yang spesifik dan bermakna, jadi guru bisa menggunakan rubrik ini untuk memberikan umpan balik yang fokus pada kekuatan dan kelemahan siswa serta saran untuk peningkatan. Kemudian ada kita mengenal e-portofolio untuk evaluasi yang autentik. Kita bisa melakukan pengembangan diri dengan e-portofolio, memungkinkan kita menunjukkan pertumbuhan mereka selama proses pembelajaran. Mereka juga bisa menyatakan bisa menyertakan karya, refleksi, dan juga penilaian terhadap dirinya. Kemudian evaluasi komprehensif itu bisa dilakukan banget menggunakan e-portofolio ini, karena memberikan dukungan komprehensif kepada pemahaman baru agar mereka bisa paham lah seperti itu. Kemudian adanya kreativitas dan inovasi. Jadi e-portofolio itu mendorong siswa untuk berpikir bagaimana bisa mereka bereksperimen dengan format yang berbeda, tapi hasilnya akan lebih baik, akan lebih indah, dan seperti itu. Maka penting bagi kita untuk memandu mereka, membiarkan mereka untuk bereksplorasi, mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Keterlibatan siswa secara digital. Jadi pemantauan keterlibatan siswa juga menjadi penting untuk pembelajaran berbasis teknologi melalui platform digital. Jadi Bapak Ibu bisa melacak aktivitas siswa seperti waktu yang mereka habiskan untuk belajar, tugas yang mereka kerjakan, dan juga interaksi dan
forum diskusi. Jadi di sini kita bisa memberikan angket ya kepada mereka untuk bisa memantau seperti apa sih keterlibatan siswa secara digital. Kemudian data-data keterlibatan ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan tambahan, yang berpotensi lebih unggul, kemudian bisa menganalisis data dan menyesuaikan strategi pembelajaran yang lebih besar dan efektif tentunya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kita akan menganalisis data hasil pembelajaran digital tentunya ya. Jadi analisis data pembelajaran digital ini sangat penting untuk bisa kita melihat seberapa jauh tingkat efektivitas pembelajaran berbasis teknologi. Jadi kita bisa mengumpulkan data dari platform pembelajaran yang terdapat di dalam PMM lah seperti itu ya. Kemudian kita bisa membantu guru melacak kemajuan mereka secara real time. Kita bisa membantu kesulitan siswa, kesulitan belajar siswa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran, sehingga dengan data dari data analisis hasil pembelajaran ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyesuaikan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi kalau pembelajaran yang kita rancang sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, maka mereka akan menjadi lebih termotivasi untuk belajar, mereka lebih mudah mengembangkan strategi belajar mereka yang lebih efektif lagi. Penting juga kita untuk bisa memberikan umpan balik dan tindak lanjut dari hasil evaluasi. Jadi yang pertama sebelum memberikan feedback atau umpan balik, Bapak Ibu harus analisa dulu data hasil evaluasinya supaya kita bisa benar-benar melihat atau mengetahui area mana yang masih perlu kita tingkatkan. Kemudian setelah tahu, kita berikan feedback yang konstruktif, spesifik, dan juga membangun siswa lah nantinya seperti itu. Kemudian feedback harus lebih difokuskan pada kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Nggak usah terlalu banyak justifikasinya, tapi bagaimana kita membantu mereka untuk mencari penyelesaian dari permasalahan mereka terkait bagaimana mengajarnya di kelas. Kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut yang tepat dari setelah tadi ya sama-sama melakukan evaluasi, kemudian mereka Bapak Ibu akan memberikan feedback, kemudian Bapak Ibu juga akan merencanakan tindak lanjut yang tepat nih nanti seperti apa. Kemudian untuk bisa ke depan lebih baik lagi, kita harus bisa meningkatkan keterampilan kita dalam penggunaan teknologi. Karena memang pembelajaran berbasis teknologi kan yang namanya harus menggunakan teknologi. Kita guru-guru harus lebih ekspor untuk bisa menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran itu lebih baik lagi. Jadi penting bagi kita untuk menguasai literasi digital. Kemudian penting juga bagi Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan profesionalisme guru, termasuk bagaimana Bapak Ibu menggunakan teknologi ini untuk perbaikan pembelajaran. Bapak Ibu bisa mengikuti workshop, seminar, program pelatihan online, dan yang lain-lain. Kemudian penting juga adanya komunitas belajar. Jadi dengan adanya komunitas belajar, Bapak Ibu bisa memungkinkan saling berbagi praktik baik, berkolaborasi, saling mendukung, dan saling mengembangkan keterampilan terkait teknologi. Oke, ini tadi literasi digital ya dan kompetensi teknologi. Jadi yang namanya literasi digital itu merupakan kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menciptakan informasi secara digital. Guru yang memiliki literasi digital yang kuat bisa memilih, menentukan, dan juga menggunakan sumber belajar digital yang sesuai dan mendukung siswanya. Oke, baik, di sini kita perlu juga peningkatan keterampilan guru, terutama dalam peningkatan keterampilan literasi digital dan kompetensi. Kemudian ada perlunya pelatihan dan pengembangan profesional yang berfokus pada teknologi pendidikan. Kemudian harus lebih maksimal lagi, maka harus ada yang namanya
dukungan yang berkelanjutan. Jadi sekolah harus menyediakan dukungan berkelanjutan bagi Bapak Ibu guru dalam menggunakan atau mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajarannya. Dukungan ini berupa bisa mentor, bisa penyediaan sumber daya, akses teknologi akses ke teknologi, kemudian ada forum diskusi. Hal ini bisa banget membantu Bapak Ibu guru dan membuat mereka merasa ingin meningkatkan keterampilan mereka. Baik, setelah itu kita akan bahas seperti apa sih komunitas pembelajaran digital di sekolah. Apa manfaat komunitas pembelajaran digital di sekolah? Salah satunya adalah kita akan bisa adanya komunitas itu akan memperkuat kolaborasi, terkhusus untuk komunitas pembelajaran digital berarti kita akan bisa lebih menguasai pemahamannya, penggunaannya, strategi belajarnya, cara mengajarnya, tentang pembelajaran berbasis teknologi ini. Jadi memang dari pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi ini harapannya terdapat peningkatan kualitas pembelajaran ya gitu. Yang kemudian kita bisa melihat seperti apa bentuk yang bisa dibuat oleh sekolah. Jadi yang namanya komunitas belajar tingkat satuan pendidikan kita lakukan ya di ini, misalnya kita lakukan di sekolah, kita menggunakan forum online atau grup WhatsApp dan lain sebagainya, misalnya pakai Zoom dan lain sebagainya. Kemudian di dalam forum itu juga kita bisa melakukan berbagi praktik baik. Jadi di dalam forum guru tadi kita bisa saling bertukar praktik baik, kemudian kita bisa berkontribusi sebagai guru ya, bisa memberikan informasi, membagi praktik dan juga solusi tantangan yang mereka hadapi. Kemudian pengembangan profesional. Jadi memang untuk bisa menjadi guru yang mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, kita harus bisa melakukan pengembangan diri ya terkait dengan penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Jangan pernah bosan, jangan pernah muak untuk mengikuti pembelajaran yang berbasis teknologi karena Google Class pada tahun 2023 sama Google Class sekarang juga sudah beda dan lain sebagainya. Begitu banyak tulisan-tulisan yang sudah masuk, itu berarti juga akan berbeda cara pandang dari mereka sesuai konteksnya. Maka dari itu Bapak Ibu terus belajar dan belajar. Kemudian harus ada kolaborasi antar guru dalam melakukan inovasi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa berbagi ide dan pengalaman. Maka setelah Bapak Ibu berani berbagi ide dan pengalaman, ke depannya Bapak Ibu bisa bercerita berbagi ide pengalaman dan bercerita seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian pengembangan kurikulum baru itu juga merupakan karena memang adalah pengembangan kurikulum bersama. Jadi guru dapat bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan menarik bagi siswa. Jadi kolaborasi ini memungkinkan mereka untuk menggabungkan keahlian dan juga perspektif mereka untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Kemudian membangun materi pembelajaran yang lebih yang lebih menarik lah tentunya gitu ya. Kita harus bisa berkolaborasi menciptakan materi pelajaran digital yang interaktif seperti video, kemudian simulasi serta game edukasi. Seperti apa dukungan pemerintah sekolah, kepemimpinan sekolah untuk bisa mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi di satuan pendidikan? Yang pertama, kepala sekolah harus memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Karena kepemimpinan sekolah memainkan peran yang penting untuk mendorong integrasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang kedua, kepala sekolah harus bisa memberikan dukungan profesional. Kenapa? Karena kepala sekolah harus bisa menyediakan sumber daya pelatih misalnya untuk bisa melakukan mengajari atau memberikan pemahaman kepada teman-teman guru bagaimana mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya itu adalah budaya dalam melakukan belajar. Jadi kalau misalnya kita punya budaya yang bagus, maka kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik pula, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini kita sudah bahas seperti di
pertemuan sebelumnya, yaitu kalau hari ini kita bahas mengenai evaluasi pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Memang evaluasi ini sangat penting dilakukan supaya kita bisa memastikan efektivitas pengajaran yang telah kita lakukan. Kemudian dengan adanya pembelajaran berbasis teknologi ini, keterampilan guru menjadi meningkat, fasilitas dan akses belajar dan kemampuan untuk berkolaborasi untuk mendukung pengembangan profesional itu lebih maksimal seperti itu. Kemudian komunitas belajaran guru sekarang silahkan cepat dibentuk untuk bisa yang namanya melakukan membentuk komunitas belajar seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja materi kita pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.